Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah topik khusus IoT. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek IoT kami, yaitu sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT dengan monitoring kelembapan tanah. Nah, di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Asri, saya sendiri, Nurindasari, Karunia Juli Sariri, dan Puput Yunita. Jadi, ide proyek ini berawal dari masalah yang sering kita alami. Kadang kita lupa menyiram tanaman sampai layu atau sebaliknya. Kita siram terlalu banyak sampai akarnya rusak. Jadi, kita butuh sistem yang bisa memantau tanah dan menyiram secara otomatis. Nah, kemudian di sini ada tujuan dan manfaat. Jadi, tujuannya jelas biar perawatan tanaman jadi lebih praktis. Untuk mewujudkannya, kami memakai ESP32 sebagai otak utamanya karena sudah ada Wi-Fi. Lalu ada sensor kelembapan tanah untuk mengecek kondisi tanahnya, serta relay dan pompa air untuk menyiram tanamannya. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan, di sini ada perangkat keras atau hardware. Kita menggunakan ESP32, ada sensor kapasitif soil moisture, ada modul relay dan pompa air mini DC. Kemudian perangkat lunak atau software, ada Arduino IDE, kemudian ada Firebase Real-Time Database, dan dashboard untuk monitoring kontrol. Sistem kami mempunyai 2 mode. Yang pertama ada mode auto, jadi kalau sensor mendeteksi tanahnya kering atau di bawah 40%, pompa bakal nyala sendiri. Begitu tanahnya sudah cukup lembab atau 40% ke atas, pompanya otomatis mati supaya tidak kebanjiran. Kedua, ada mode manual. Jika kita ingin menyiram sendiri, kita tinggal tekan tombol di dashboard website dari HP atau laptop, lalu pompanya akan menyala. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian programnya, yaitu logika codingnya. Sebenarnya sederhana saja. Inti pergerakannya adalah di pengaturan relay. Karena kita pakai relay tipe active low ESP32 bakal mengirim perintah low untuk menyalakan pompa air. Pompa ini akan otomatis nyala kalau sistem membaca kelembapan tanah di bawah batas kering, yaitu kurang dari 40%. Terus, biar alat ini pantas disebut IoT, ESP32 kita program untuk mengirim pembaruan data secara terus-menerus ke Firebase setiap 3 detik sekali. Datanya akan dikirim dalam format JSON, jadi informasi yang kita lihat di dashboard web itu selalu real-time dan up to date. Lanjut, kita masuk ke hasil pengujian. Kita sudah tes sistem ini langsung di berbagai kondisi tanah yang berbeda. Hasilnya sangat memuaskan. Saat sensor kita tancapkan ke tanah yang kering, ESP32 langsung merespon dengan menyala pompa air secara otomatis. Sebaliknya, saat kita tes ke tanah basah yang kelembapannya tinggi, pompanya pintar karena langsung mati sendiri untuk mencegah tanaman kebanjiran. Selain itu, pengiriman data dari alat database Firebase juga terbukti lancar dan langsung muncul di layar dashboard kita. Jadi sistem diuji dengan berbagai kondisi tanah pada mode auto dengan hasil pengujian pertama yaitu tanah kering misal 30% status pompa on. Kemudian pengujian kedua tanah normal misal 60% status pompa off karena tanah sudah di atas batas minimum 40%. Kemudian pengujian ketiga tanah basah misal 80% status pompa off. Masuk ke kesimpulan proyek, jadi sistem smart plant watering dan monitoring berbasis ESP32 berhasil dibangun dengan akurasi logika kontrol mencapai 100%. Komunikasi dua arah antara alat dan Firebase berjalan lancar. Proyek ini sukses menjawab masalah perawatan tanaman menjadi proses penyiraman lebih praktis, efisien, dan dapat dipantau dari mana saja. Lanjut ke video demo yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Karunia Juli Sariri dan Asri. Oke, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek yang telah kami buat. Dan berikut ini adalah proyek yang telah kami buat bersama teman kelompok. Jadi judul proyek kami itu adalah penyiraman otomatis. Jadi di sini kami membuat sebuah dashboard untuk memonitoring
kondisi apa? Kelembapan tanah. Kondisi kelembapan tanah. Jadi kami menggunakan sensor Capacitive soil untuk mengukur kelembapan pada tanah. Nah, juga di sini kami menggunakan aktuator yaitu pompa air untuk melakukan penyiraman jika pada tanah tersebut itu terdeteksi kering. Oke. Nah, selanjutnya berikut adalah dashboard dari monitoring yang telah kami buat, dan di sini itu terdapat beberapa pilihan. Itu ada mode auto dan manual. Jika melakukan memilih mode auto, itu dia akan alatnya itu akan secara otomatis menyalakan dan mematikan pompa jika mendeteksi tanah jika kering atau basah. Dan jika mode manual di sini itu kita dapat melakukan pengaktifan dan pematian pompa dengan menggunakan beberapa tombol. Mungkin teman saya bisa mempraktekannya. Baik. Nah, jika tombol pompa on ini diklik, maka pompa akan menyala. Namun jika pompa yang dimatikan, nah nantinya ini pompanya akan berhenti. Nah, dengan sistem mekanisme ini, maka seseorang dapat mengontrol penyiraman secara otomatis maupun dapat melakukan penyiraman secara manual walaupun berada pada jarak yang sangat jauh. Anjay. Kasihnya dulu. Boleh. Boleh dulu ya.